Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Priyananta dengan NPM 2413525047, kelas PT 24A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat garis DDA dan beransam. Yaitu, terapkan algoritma membentuk garis DDA dan beransam menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan secara sembarang yang dimana titik koordinat awal yaitu x0 dan y0 serta titik koordinat akhir yaitu x1 dan y1 yang berjarak lebih dari 20 pixel. Lalu ada kode program dan penjelasan dan video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran atau tabel iterasi dan pemetaan titik koordinat pembentuk garis dalam grid. Lalu menggunakan sistem koordinat layar dan terakhir yaitu menjelaskan perbandingan antara algoritma garis DDA dengan beransam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu garis DDA. Algoritma garis DDA atau Digital Differential Analyzer merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer. Algoritma ini menggunakan konsep dasar matematika untuk menghitung posisi pixel-pixel yang harus diwarnai sehingga membentuk garis yang diinginkan. DDA sendiri adalah garis yang membentang antara dua titik, yaitu P1 dan P2, di mana kedua titik ini membentuk sudut yang sangat bervariasi. Bekerja atas dasar penambahan nilai X dan Y, di mana pada garis lurus turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Langkah-langkah umum algoritma DDA itu yang pertama ada penentuan titik awal dan akhir, di mana titik awal itu x0 dan y0 dan titik akhir itu x1 dan y1. Lalu yang kedua ada pengubahan posisi atau step. Jika dx lebih besar dari dy, maka stepnya sendiri yaitu menjadi dx. Jika tidak, maka menjadi dy. Lalu rumus untuk mencari dx yaitu x1 dikurang x0 dan rumus mencari dy yaitu y0 dikurang y1. Lalu ada pengubahan nilai X atau X increment yaitu dx dibagi step. Lalu untuk nilai Y yaitu Y increment sama dengan dy dibagi step. Lalu nanti ada pengurangan yaitu dimana X sama dengan X ditambah X increment dan Y sama dengan Y ditambah Y increment. Lalu mari kita langsung ke algoritma DDA-nya. Di sini saya sudah membuat tabel yang dimana titik awalnya itu saya memasukkan angka 4 dan 9, sedangkan titik akhirnya yaitu 13 dan 11. Lalu di sini saya akan mencari nilai dx, yaitu sudah diketahui rumus dx sendiri yaitu x1 dikurang x0, yang dimana x1 nya 13 dan x0 nya 4. 13 dikurang 4 sama dengan 9. Kita tulis 9 di sini. Lalu di y1 dikurang y0, 11 dikurang 9 yaitu 2. Lalu untuk mencari step, sudah dikatakan bahwa jika dx lebih besar dari dy, maka dihasilkan dx. Begitupun sebaliknya, sedangkan di sini antara dx dan dy yang sudah saya buat lebih besar dari dx, maka di sini sudah pasti dimasukkan dx yaitu angka 9. Lalu selanjutnya untuk mencari x increment yaitu pengubahan nilai x increment yaitu dx dibagi step, yang berarti dx 9 dibagi 9 yaitu 1, dan di increment 2 dibagi 9 itu kita kalkulator, dua dibagi 9 0,2. Sini saya akan masukkan 0,22. Lalu di sini akan kita masukkan yang pertama itu ada 4 karena dia x0 nya 4. Terus ada y-nya ini kita masukkan 9. Untuk menghitung selanjutnya yaitu karena sudah diketahui x incrementnya 1, jadi
4 tambah 1 itu sama dengan 5. 5 tambah 1, 1 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Begitupun selanjutnya sampai hingga selesai. 9, 10, 11, 12, 13. Lalu untuk Y-nya 9, di sini sudah tulis 9. 9 ditambah ini Y increment. 9 ditambah 0,22 yaitu 9,22. Lalu kita tambah lagi. Yaitu 9,22 ditambah 0,22, 9,44. Lalu selanjutnya ini sebenarnya bisa langsung 9,44 ditambah 9,44 ditambah 0,22, 9,66. Lalu ada lagi 9,66 ditambah 0,22, 9,66 ditambah 0,22, 9,88. Lalu ada 10,1, 10,32, 10,54, 10,76. Lalu yang terakhir ada 10,76, 76 ditambah 0,22, 10,98. Lalu di sini saya akan memasukkan antara X dan Y yaitu 4,9. Lalu untuk angka yang desimal ini, maksudnya ada angka di belakang koma akan kita bulatkan. Jika angka itu lebih dari 50 akan menjadi bilangan selanjutnya. Jika kurang dari 50 akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi di sini kan ada 9,22 akan kita masukkan menjadi 5,9. Lalu 6,9. Lalu 7,10, 8,10, 8,10. Lalu yang atas ini lalu yang ini menjadi 9,10, 10,10, 11,11, lalu 12,11, dan terakhir 13,11.
Ini sudah kita ketahui antara nilai X-nya. Lalu di sini saya akan membuat diagramnya. Diagramnya itu terdiri antara nilai X ini. Yang pertama itu diketahui bahwa 4 dan 9, di mana X-nya 4 dan Y-nya 9. 4 dan 9 di sini kita kasih warna. Lalu yang kedua 5,9. Yang ketiga 6,9. Yang keempat 7,10. Yang kelima 8,10. 9,10. 10,10. 11,11. 12,11. 12,11. Lalu yang terakhir itu ada 13,11. Lalu kita akan membuat garisnya menggunakan set. Di mana garis awalnya di sini. Lalu dan garis akhirnya di sini. Ini merupakan algoritma garis DDA-nya yang terdiri dari tabel dan diagramnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat kode programnya. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah membuat menggunakan HTML. Yang pertama bisa kita tulis tugas grafikom HTML. Untuk penggunaan HTML biasanya kita selalu menggunakan awalannya seperti ini. Nah, dia akan langsung seperti ini, terdiri dari doctype HTML, HTML length, head, ada meta set, meta, name, title, head, body, dan HTML. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menambahkan title, yaitu titelnya tugas grafika komputer algoritma garis DDA Java. Terus, nah, titel sendiri ini merupakan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Lalu saya menambahkan style atau menambahkan CSS untuk mengatur tampilan halaman. Di sini saya menggunakan body dengan background color concealed seperti ini warnanya. Lalu ditutup dengan head. Lalu di sini saya menggunakan body lagi.
Dan saya menggunakan canvas ID, canvasku width 50, height 50, yang dimana merupakan canvas sendiri merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menggambar grafik menggunakan JavaScript. Dan di sini canvas saya sendiri memiliki ID canvasku dengan lebar 500 pixel dan tinggi 500 pixel. Lalu ada script, yaitu menyisipkan kode JavaScript untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA. Di sini saya memasukkan let canvas dokumen .get element by ID canvasku, let ctx canvas .get context 2D atau 2 dimensi. Lalu ada ctx fill style, yaitu saya meminta warna. Terus ada ctx fill rect, yaitu mengisi seluruh kanvas dengan warna, dimulai dari koordinat 0, koordinat 0,0 dan 500 hingga 500. Kode warna 99CCFF ini merupakan warna biru muda. Lalu selanjutnya ada function draw DDA ini, atau mulai dari sini sudah menggunakan JavaScript. Canvas sendiri yaitu mengambil elemen canvas dari DOM menggunakan ID canvasku. Maksud saya ini sudah memasuki fungsi draw DDA, yaitu x0, y0, x1, y1, yaitu let dx sama dengan x1 dikurang x0, lalu let dy sama dengan y1 dikurang y0, yang dimana ini merupakan koordinat awal garis, lalu yang ini merupakan koordinat akhir garis. Lalu ada last step, mat.max mat abs dx, mat abs dy. Lalu juga dimasukkan incrementnya, yaitu dx dibagi step, lalu y incrementnya dy dibagi step, dan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Lalu ini ada for, let i sama dengan 0. Jika i lebih besar dari step, dia akan menjadi i. Lalu ada ctx fill style, yaitu ff999. Terus ada ctx fill rect, yaitu x, y, 4,4. Ini merupakan seberapa tebal atau tipisnya garisnya. Lalu ada x sama dengan x increment dan y sama dengan y increment. Lalu ini ketika hasilnya di run akan menjadi seperti ini. Kita start debugging dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil pengerjaan menggunakan hasil kode program. Hasil seperti ini, yang dimana warna dasarnya menggunakan kode warna yang konsep tadi, yang terus garisnya kita menggunakan kode warna ini, dan yang terakhir untuk kotaknya kita menggunakan warna ini atau warna biru muda.
Lalu yang selanjutnya ke algoritma Bresenham. Nah, ini. Sebelum itu akan saya paparkan sedikit tentang algoritma Bresenham ini. Algoritma Bresenham merupakan suatu algoritma atau pendekatan yang dikreasikan oleh Bresenham yang tidak kalah akurat dan efisien dengan algoritma primitif lainnya, seperti DDA. Bagian pengkonversian atau scan konversi, garis akan melakukan kalkulasi untuk penambahan nilai-nilai integer yang dibutuhkan untuk membentuk garis, yang disesuaikan dengan tipe grafik yang dipakai oleh layar komputer atau keadaan monitor PC kita. Untuk mengilustrasikan pendekatan Bresenham, pertama kita harus memperhatikan proses scan konvensi untuk garis dengan slope positif yang lebih kecil dari 1. Posisi piksel sepanjang line path kemudian ditentukan dengan penyampingan pada unit interval X, dimulai dari endpoint kiri, X0 dan Y0, dari garis-garis yang diberikan. Kita pindahkan beberapa kolom berturut-turut berdasarkan posisi X, dan plot piksel-piksel yang mempunyai nilai scan line ya ke jarak yang paling dekat dengan line path. Lalu ada langkah umum algoritma Bresenham, yaitu yang pertama tentukan titik awal dan akhir. Oke, ini titik awalnya kita ganti saja dengan X0 dan Y0. Lalu ada X1 dan Y1. Terus tentukan nilai pengubahan posisi. Dx yaitu X1 dikurang X0 seperti tadi, sedangkan untuk dy, Y1 dikurang Y0. Untuk P awal yaitu 2 dikali dy dikurang dx. Jika P kurang dari 0, maka X sama dengan X plus 1, nilainya tetap. P selanjutnya adalah P sama dengan P ditambah 2 dikali dy. Jika tidak, maka X sama dengan X plus 1, Y sama dengan Y plus 1. Selanjutnya adalah P sama dengan P plus 2 dikali dy dikurang dx. Perulangan, yaitu rumus yang dipakai dalam perulangan tergantung kondisi. P apakah P lebih besar dari 0 atau P lebih kecil dari 0. Setelah itu gunakan rumus-rumus sesuai kondisi P. Oke, di sini saya akan membuat tabelnya. Tadi sudah diketahui bahwa X titik awalnya itu X0-nya itu 4 dan 9, lalu titik akhirnya itu 13,11. Lalu di sini saya akan tulis X-nya dulu 4 dan Y-nya 9. Oke. Rumus mencari dx yaitu tadi X1 dikurang X0. X1 dikurang X0 itu 13 kurang 4. Itu 9. Lalu dy, rumus mencari dy itu Y1 dikurang Y0. Itu 2. Lalu rumus untuk mencari D1 yaitu diketahui bahwa 2 dikali dy. 2 dikali dy ini sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu mencari D2 nya 2 dikali dx dikurang dy. Dx dikurang dy. 9 dikurang 2 itu 7. 7 dikali 2 itu 14. Lalu untuk P sendiri sama dengan D1 dikali D.
Nih, diketahui bahwa P itu D1 dikurang DX. 4 dikurang 9 itu, kita kalkulator. 4 dikurang 9 minus 5. Lalu untuk mencari M, Y1 dikurang Y0 ini ya, berarti sama aja seperti D, jadi dibagi dx 0,22. Lalu kita isi P yang pertama. Tadi di sini sudah diketahui bahwa P-nya tuh negatif 5. Jadi kita masukin di sini negatif 5. Lalu selanjutnya P. Jika P kurang dari 0, maka P sama dengan P ditambah D1. Sedangkan ini kurang dari 0, maka P ditambah D1. Jadi negatif 5 ditambah 4, yaitu negatif 1. Ini berarti menjadi tetap 9 dan X 5. Lalu ini karena dia masih negatif atau kurang dari 0, maka dia ditambah D1. Jadi dia hasilnya 3. Dia tetap sini 9, sini 6. Karena dia sudah bukan bilangan negatif lagi, maka dia menjadi P dikurang D2. Jadi 3 dikurang 14, yaitu minus 11. Lalu dia menggunakan Y ditambah 1, jadi 10. Dan X-nya ini menjadi 7. Lalu karena dia negatif atau minus, jadinya negatif 11 ditambah 4. Dia menjadi negatif 7. Lalu sini tetap menjadi 10. Sini 8. Negatif 7 ditambah 4. Negatif 3. Sini 9. Lalu sini tetap 10. Negatif 3 ditambah 4. Dia 1. Ini turun jadi 10. Ini tetap menjadi 10. Karena ini sudah bukan negatif lagi, jadi kita menggunakan P dikurang D2. Jadi 1 dikurang 14, dia hasilnya negatif 13. Menjadi 11 dan jadi 11. Lalu negatif 13 ditambah D1, jadinya dia negatif 9. Dia menjadi 12 dan ini menjadi 11. Negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Lalu ini 13 dan tetap 13. Sama seperti algoritma DDA, di sini saya menggunakan tabelnya. Yang pertama yaitu 4,9. Kita bisa menggunakan warna apa saja. Sini saya menggunakan warna abu. Lalu 5,9. Lalu 6,9. 7,10. 8,10. 9,10. 11,11. Oke, 7,10. 8,10. 9,10. 10,10. Lalu ada 11,11. 12,11. Dan yang terakhir 13,11.
Lalu di sini saya akan membuat garisnya sama seperti tadi menggunakan shape. Nah, berikut merupakan tabel dan diagram dari algoritma Bresenham sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan antara algoritma DDA dan Bresenham. Yang pertama yaitu ada algoritma DDA. Dia tipe operasinya yaitu menggunakan perhitungan floating point untuk menghitung increment pada koordinat X dan Y. Sedangkan algoritma Bresenham yaitu menggunakan perhitungan bilangan bulat murni dengan teknik prediksi error untuk menentukan posisi titik berikutnya. Lalu untuk tingkat efisiensinya pada algoritma DDA itu dia kurang efisien karena operasi floating point lebih lambat dibandingkan operasi bilangan bulat. Sedangkan pada algoritma Bresenham yaitu sangat efisien karena tidak menggunakan operasi floating point sehingga lebih cepat dan hemat sumber daya. Lalu untuk tingkat keakurasiannya, untuk algoritma DDA rentan terhadap kesalahan akumulasi akibat pembuatan nilai floating point, terutama pada garis yang panjang. Sedangkan akurasi untuk algoritma Bresenham yaitu presisi tinggi karena bekerja dengan bilangan bulat, menghindari kesalahan akumulasi yang terjadi pada DDA. Lalu yang keempat itu ada kompleksitas implementasi. Untuk algoritma DDA itu sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk tujuan edukasi atau simulasi dasar. Sedangkan untuk algoritma Bresenham yaitu sedikit lebih kompleks dibandingkan DDA karena melibatkan logika tambahan untuk penghitungan parameter keputusan atau P. Lalu yang terakhir itu ada aplikasi ideal. Jika pada algoritma DDA, aplikasi ideal ini digunakan dalam kasus sederhana atau ketika presisi tinggi tidak terlalu diperlukan. Sedangkan untuk algoritma Bresenhamnya itu cocok untuk aplikasi real-time, sistem embed, robotika atau grafika komputer yang memerlukan performa tinggi dan presisi. Oke, untuk kesimpulannya yaitu DDA lebih sederhana tetapi kurang efisien dan akurat dibandingkan Bresenham. Lalu Bresenham lebih unggul dalam efisiensi, presisi dan aplikasi praktis membuatnya pilihan utama dalam sistem fiktif seperti robotika atau rendering grafis real time. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.